Halo adik-adik semua. Walaupun ibadah di rumah, yuk perhatikan apa yang harus dilakukan selama ibadah. Yang pertama, pastikan ya ada pendamping adik-adik selama ibadah dilakukan, baik itu orang tua atau siapapun yang lebih tua. Yang kedua, tetap berpakaian yang rapih agar kita menunjukkan kalau kita tetap menghormati Tuhan dimanapun kita beribadah. Yang ketiga, ibadah sungguh-sungguh dan tetap semangat dengan cara adik-adik tidak tidur-tiduran, bermain sendiri, apalagi makan ya adik-adik, nggak boleh ya. Yang keempat, pastikan adik-adik mengikuti ibadah sampai akhir, karena selain kita bisa belajar firman Tuhan, ada juga challenge dan acara menarik lainnya. Yeay, selamat beribadah adik-adik. Shalom adik-adik. Shalom. Gimana, semangat gak nih hari ini mau ibadah sekolah minggu? Semangat dong kakak. Jangan bosan-bosan ya. Kita harus tetap semangat walaupun kita lelah sekolah, lelah ngerjain tugas. Tapi ingat, Tuhan itu selalu baik buat kita. Tuhan itu selalu memberkati kita. Jadi jangan sampai kita lupa sama Tuhan. Oke, jangan sampai lupa beribadah. Oke, sekarang kita mau mulai ibadah kita. Siapkan hati kita yang terbaik. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau naikkan pujian kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari syukur bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini
Mari ikuti Kak Naomi berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Engkau sungguh baik buat kami dalam kehidupan kami. Sampai detik ini kami anak-anakmu masih sehat dan kuat. Kami masih terus diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah memberkati papa mama dan keluarga kami. Dan kami boleh melewati sekolah kami, tugas-tugas kami, menyelesaikannya semua dengan baik. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Kami tidak akan takut sebab Tuhan yang selalu menyertai kami. Dan kami selalu siap pada hari ini akan memuji Engkau. Kami mau bersorak-sorai untuk Engkau. Dan kami serahkan ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Masih semangat memuji Tuhan? Masih kakak. Masih. Yuk kita mau naikkan pujian kita yang selanjutnya. Apa tuh kak? Apa tuh? Apa tuh lagu Jangan Kamu Khawatir. Semua pakai gerakan ya. Ya, yang Berdiri. semangat ya, Jangan berdiri. tidur-tiduran. Jangan duduk-duduk. Hmm. Jangan kamu khawatir, bunga di badan Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Sekali lagi, jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Sekali lagi ya, jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Jangan kamu khawatir, jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Yeay, Kak Mary lagunya bagus ya. Bagus Dibilang banget. kita jangan khawatir, artinya kita jangan takut kalau Tuhan itu nggak menyertai kita, karena Tuhan itu selalu menyertai kita. Apa yang kita makan nggak perlu takut, besok pasti kita ada makanan. Kalau misalkan aduh besok ada tugas, jangan takut, Tuhan selalu menyertai kita, menolong kita supaya kita bisa menyelesaikan semua tugas-tugas kita. Yeay, Mantap, mantap, mantap. mantap. Lagu kita selanjutnya kita mau nyanyi apa nih Kak Mary? Kita harus berani tampil beda kakak sama orang-orang di luar sana. Yes, karena kita anak-anak Tuhan. Yuk, lagu selanjutnya berani tampil beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda saat
tampil beda. Ku kuat, ku kuat karena kasih-Nya. Firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku apa? Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Yeay, beri kemuliaan buat Tuhan. Nah, adik-adik sudah memuji Tuhan ya tadi. Tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita siapkan hati kita, pikiran kita, semuanya kita siapkan yang terbaik buat Tuhan. Ikuti Kak Naomi berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia Tuhan, untuk kemurahan Tuhan di hidup kami. Hari ini kami sudah memuji Tuhan, bernyanyi bersama, dan saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan siapkan hati kami supaya kami dengar-dengaran akan firman Tuhan dan menjadi anak-anak yang selalu melakukan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan firman Tuhan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesus berjalan di atas air. Setelah 1 hari bersama Yesus dan melihat Dia melakukan sesuatu yang luar biasa, di mana Yesus telah mengambil 5 roti dan 2 ikan dan menggunakannya untuk memberi makan lebih dari 5.000 orang, maka pada menjelang malam, para murid berada di sebuah perahu untuk berlayar di sepanjang Danau Galilea. Sebenarnya pada hari itu, para murid sangat berharap Yesus membiarkan orang-orang memahkotai Dia sebagai Raja. Tetapi ketika matahari mulai terbenam, Yesus menyuruh orang-orang pulang, kemudian berkata kepada para murid-Nya, "Pergilah ke seberang danau dengan perahu." Kemudian Yesus pergi ke tempat yang tenang untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah berada di tengah danau. Awan gelap mulai berkumpul. Angin bertiup kencang dan gelombang besar mengombang-ambingkan perahu mereka. Nelayan-nelayan yang berpengalaman itu dengan tegang mendayung. Mereka mendayung lebih keras dan lebih keras. Tetapi badai itu sangat kuat. Badai terus mengamuk sepanjang malam. Angin mendorong ombak lebih tinggi dan lebih tinggi. Pada saat itu para murid sudah jauh dari pantai. Sesaat sebelum pagi, tetapi ketika hari masih gelap, ketika Yesus melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, Ia datang kepada mereka, berjalan di atas air, dan hendak melewati mereka. Tiba-tiba, para murid melihat seseorang datang melintasi air ke arah mereka. Mereka berteriak ketakutan. "Ini hantu!" teriak mereka. Mereka takut melihat seseorang mendatangi mereka, berjalan di atas ombak, seolah-olah berada di tanah yang kokoh. Dan suara yang tidak asing berseru kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut."
Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Yesus memberi isyarat kepada muridnya yang bersemangat dan terkadang sembrono itu. Maka Petrus turun dari perahu dan mulai berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Dia berjalan beberapa langkah. Kemudian dia memalingkan pandangannya dari Yesus dan melihat kembali ke arah para murid. Dia mungkin berpikir, "Hei, lihat saya. Bisakah kamu mempercayainya?" Ketika dia mulai berbalik ke arah Yesus, dia melihat ombak besar. Dia merasakan angin kencang. Dia menjadi takut dan dia mulai tenggelam. Seketika keberanian Petrus hilang. "Tuhan," dia berteriak, "selamatkan aku." Ketika Petrus mulai tenggelam, lengan Yesus yang kuat menjangkau dia. Yesus menggenggam tangan Petrus yang terulur dan mengangkatnya. "Hai orang yang kurang percaya," kata Yesus, "mengapa engkau bimbang?" Yesus menghendaki bahwa Petrus harus memperhatikan dia. Petrus harus terus percaya bahwa Yesus memiliki kuasa untuk menyelamatkannya. Yesus memeluk Petrus dan mereka naik ke perahu. Begitu Yesus berada di atas perahu, angin pun reda dan ombak tenang. Dan perahu nelayan itu berlayar dengan tenang ke seberang danau. Hari ini, Yesus berkata kepada kita, "Lihatlah aku di sini untuk menyelamatkan kamu. Kamu tidak bisa melakukannya sendiri, tetapi jangan khawatir, aku bisa menyelamatkan kamu. Teruslah rendah hati dan percaya kepadaku." Halo adik-adik. Halo. Nah, gimana tadi udah nonton videonya kan? Seru nggak videonya? Seru dong. Tadi apa sih yang kalian lihat? Ada Yesus berjalan di atas air. Wih, keren banget gak tuh Kak Aam? Kan Kak Naomi. Kira-kira itu apa, magic bukan ya? Kayaknya bukan deh. Ya nggak Iya sih? bukan sih. Kita percaya itu bukan magic. Itu emang kuasa Tuhan. Tuhan Yesus itu sanggup melakukan segalanya. Bahkan berjalan di atas air aja itu gampang banget. Gak perlu pikir panjang, tinggal ceplung gitu. Langsung jalan di atas air. Keren banget ya Tuhan kita ya. Keren banget. Nah, tapi fokus kita bukan di situ tuh adik-adik. Kita mau lihat keadaannya murid-murid Yesus ketika di atas perahu. Ingat gak firman Tuhan yang kita dengarkan bulan lalu? Kita pernah nonton kan, saksikan puppet show yang sedang menceritakan ketika murid-murid Yesus itu diterpa badai di atas perahu. Ingat kan yang ada vitamin C juga di yang ada awal-awal. boneka-boneka itu kan Yang ya? ada boneka-boneka lucu-lucu itu. Nah itu kalian bayangkan kan betapa seremnya ketika murid-murid itu dikena badai yang bikin mereka terombang ambing sampai mereka mungkin kayak kapalnya bisa pengen kebalik, dan itu nyawa mereka juga jadi taruhannya. Nah serem banget tuh, dan ini kejadiannya terulang kembali, tapi posisinya Tuhan Yesus gak di perahu. Wah serem banget gak tuh? Kalau waktu dulu kita nonton puppet show ada Tuhan Yesus di perahu. Jadi tidur kan ya? iya lagi tidur, kita tinggal bangunin, Tuhan tolong dong. Tuhan langsung tolong. Nah kalau posisinya waktu Tuhan lagi gak di perahu gimana dong? Serem kan? Tapi kita lihat firman Tuhan tadi. Apa yang dialami sama murid-murid Yesus, mereka ketakutan. Pasti ketakutan. Di sini adik-adik ada yang takut nggak sama sesuatu? Pasti ada kan?
ada yang mungkin takut gelap, ada yang takut hantu. Ih. Kalau Kak Am takut apa nih? Aku takut sama apa ya, Kak? Ayo, takut sama apa? Ada nggak yang ditakutin? Janjian nggak ada lagi? Apa ya? Aku lupa, Kak. Kalau Kakak Wah, apa? sampai lupa ya, mungkin Iya. karena nggak ada yang takutin kali ya. Kalau Kakak apa? Kalau Takut sama aku, apa? aku juga waktu dari kecil sih aku nggak ada takut-takutnya sih, aku Ih, juga. masa sih, bingung. Kak? Aku nggak takut gelap, aku nggak takut hantu. Ih, Hebat ya hebat. Kak Nomi ya. Tapi pasti ada satu hal yang kalian takuti di kehidupan kalian. Ada yang tadi takut gelap, mungkin takut hantu, takut petir. Ada tuh teman aku juga yang takut petir. Kalau geledek nyamber gitu, duar gitu tuh kayak takut banget, serem. Nah, apa namanya? Pasti ada yang sesuatu ditakuti oleh adik-adik. Tapi adik-adik kalau misalkan lagi ketakutan ngapain nih? Kira-kira nangis, teriak minta tolong, mama tolong aku. Kalau aku sih, kalau ketakutan nih, aku pasti berdoa, Kak, minta tolong Tuhan Wih. supaya ya nggak rasa takut aku. Kalau Kakak ngapain? Tuh, kalau Kak Aam berdoa, aku juga dong. Wah, Kalau sama. misalkan kita takut, kita harus ingatnya tuh. Ha. Ingatnya Tuhan, ketika kita menghadapi takut, pas kita lihat di video tadi tuh murid-murid Yesus lagi ketakutan dikena badai, kita harus melakukan, kita harus mengingat Tuhan. Apa yang harus kita lakukan ya? Berdoa, ingat Tuhan, minta tolong. Untungnya, puji Tuhan ya, waktu murid Yesus lagi dikena badai, Tuhan Yesus itu kan lagi berdoa di atas gunung. Kira-kira Tuhan Yesus tahu nggak mereka lagi kena badai? Pasti tahu dong, ya Tuhan kita tahu segalanya, bisa melakukan segalanya. Jadi waktu murid-murid kena badai, Tuhan Yesus langsung turun gunung. Kucu-kucu. Turun gunung, lalu dia ngapain? Berenang bukan Kak Am? Enggak dong. Bukan Masa berenang? dong. Masa berenang? Kelamaan kalau berenang ya. Dia langsung jalan di atas air. Wah, hebat banget, Tuhan Yesus berjalan di atas air. Ketika saat mereka Tuhan Yesus berjalan di atas air dan menghampiri murid-murid Yesus di atas perahu, apa yang dilihat sama murid Yesus? Kira-kira mereka ketakutan ngelihat ada orang di atas air atau mereka seneng? Pasti takut sih, Kak. Takut Kalau dong. aku lihat aja takut pasti. Iya, aku pun kalau ngelihat ada orang jalan di atas air pasti aku ketakutan. Ih, serem banget. Ih, hantu. Kalau kata murid Yesus tadi, itu hantu. Aku juga pasti mikirnya itu hantu, karena siapa sih manusia yang bisa jalan di atas air? Iya. Gak ada selain Tuhan Yesus. Nah, luar biasanya ketika Tuhan Yesus berjalan di atas air dan waktu Tuhan naik ke atas perahunya kembali, di situ pula badainya berhenti. Dan yang hebatnya lagi, beda sama yang kejadian yang kita ceritakan bulan lalu. Kalau bulan lalu kan Tuhan Yesus meredakan badai dengan mengatakan sesuatu. Tuhan bilang berhenti. Tapi di sini posisinya Tuhan gak ngomong apa-apa. Luar biasa ya, cuma naik ke atas kapal, celuk, tiba-tiba badainya berhenti. Luar biasa, bahkan alam aja takluk kepada Tuhan Yesus. Tuhan kita hebat, amin. 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 Di sini kita belajar kalau kita gak boleh takut. Takut sebenarnya boleh, tapi selalu ingat kalau Tuhan itu selalu menyertai kita. Tuhan itu selalu ada buat kita. Tuhan itu udah mati di kayu salib loh. Kak Am tahu kan? Tahu dong. Dia Kak. udah mati di kayu salib, artinya dia sudah menebus dosa kita dan Tuhan siap sedia untuk selalu menolong, menjaga kita. Bahkan dia memberikan Roh Kudusnya buat kita untuk menjaga dan melindungi kita dan memberikan kita ketenangan. Kalau adik-adik takut nih lagi gelap, jangan lupa berdoa. Panggil nama Tuhan Yesus, tutup matanya supaya kita dapat ketenangan, supaya Tuhan juga memberikan kita damai sejahtera. Ketika kita takut, aduh besok ujian gimana nih, apa yang harus kita lakukan? Pasti pertama belajar. Setelah kita belajar, kalau masih takut, ya pasti kita harus berdoa. Tuhan pasti tolong nilai kalian jadi sempurna, baik, sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Dan
tetap percaya kalau Tuhan selalu menyertai. Itu aja firman Tuhannya kali ini. Jangan sampai kelewatan, nanti ada ayat-ayat hafalan yang harus kalian ikuti. Ayat hafalannya gampang dan pendek, jadi ikuti aja terus acara selanjutnya. Oke? Oke. Thank you, bye-bye. Bye-bye. Oke adik-adik, hari ini kita akan membuat kreativitas kapal. Ikutin kakak ya. Jadi ini kertasnya kita lipat 2 seperti ini, dan kita lipat lagi seperti ini. Dan kita buka lagi. Terus kita lipat seperti segitiga ya. Terus yang di bawah sini kita tarik. Sebelahnya lagi. Nah, terus ini kita lipat. Dan kita buka kayak gini. Kita lipat ke atas. Terus kita buka lagi. Terus kita tarik deh. Seperti ini adik-adik jadinya. Halo semuanya, apa kabar? Baik Koko. Ih, Kak Angel pegang apa itu? Aku megang kapal nih kok. Wow, Wow. kapal. Tadi udah pada buat belum adik-adik kapalnya? Udah belum nih? Udah dong. Mai Papi bantuin ya pasti ya? Bantuin Aku sih, dong. aku nggak bisa soalnya ngelipet kapal. Keren tapi kapalnya. Nanti aku ajarin ya. Asik, oke deh. Nah, challenge apa sih minggu ini yang kita punya? Yang pertama. Apa ayo? Challenge yang pertama adalah ayat hafalan. Ayatnya di mana kok? Ada di Matius 14 ayat 27. Apa tuh? Isinya, Tenanglah, aku ini jangan takut. oke. Ingat adik-adik, coba sekali lagi gampang kok. Kak Angel bantu ya. Tenanglah, aku ini jangan takut. Ada di Matius 14 ayat 27. 27. Oke. Papi Mami nanti tolong bantuannya ya. Kalau adik-adiknya lagi menghafal, tolong direkam. Terus kirim aja videonya ke Kak Mary, Kak Naomi, atau ke saya, Kak Bastian. Challenge kedua. Challenge keduanya apa ya? Apa tuh? Challenge keduanya berkaitan dengan ini. Jeng jeng. Kapal. Kapal, betul. Nah, challenge kali ini gampang sebenarnya. Karena kapalnya sudah jadi dan sudah tadi dibantu buat oleh Kak Angel. Nah, kita mau adik-adik untuk menghias kapalnya secantik, sebagus, sekeren-kerennya yang kalian bisa. Gampang kan? Nah, Papi Mami nanti tolong kalau misalnya sudah selesai dihias, dipermak, dibagusin, foto aja, dokumentasiin. Nanti hasilnya bisa dikirim ke Kak Mary, Kak Naomi, dan ke Kak Bastian. Oke, mungkin itu aja ya, gampang kan ya? Oh iya, gampang ya. Semua pasti bisa kok, adik-adik pinter. Oke deh kalau begitu, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Dadah! Halo adik-adik, sudah selesai kan mendengarkan firman Tuhan, sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang seru-seru. Nah, sekarang tiba saatnya kita menyelesaikan ibadah kita.
Sekarang adik-adik bisa melanjutkan kegiatan kita, tapi sebelum kita menyelesaikan ibadah ini, yuk kita berdoa dulu sama-sama. Ikutin Kak Naomi berdoa. Bapa yang ada di surga, kami bersyukur untuk firman Allah yang sudah disampaikan hari ini. Kami belajar untuk kami tidak takut kepada apapun, karena kami percaya Tuhan Yesus selalu menyertai kami dimanapun kami berada, dan Tuhan selalu memberikan kami kekuatan dan keberanian. Terima kasih Tuhan untuk segalanya di dalam hidup kami. Tuhan berkati kegiatan kami selanjutnya, dan kami serahkan doa ini ke dalam tangan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bye-bye.